Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya ingin membahas tentang macam-macam bentuk dari semar. Nah, mungkin sebagian besar dari Anda semua sudah tahu segelintir atau sebagian kecil dari semar. Apa fungsi dari semar sendiri? Mungkin dari masyarakat taunya hanyalah sebagai sarana pengasihan. Tapi semar juga ada yang sebagai sarana kerejekian, kewibawaan, dan masih banyak lagi, tergantung level. Nah, sedikit informasi bagi teman-teman semua dan Anda semua yang melihat video ini, semar sendiri itu dibentuk atau dibuat secara level, secara kemampuan, secara keinginan, secara kebutuhan. Seperti halnya memori, ada memori kecil, memori besar. Di video saya sebelumnya sering saya singgung mengenai fungsi dari pusaka. Kapasitasnya besar kecilnya itu harus sesuai itu. Kalau tidak sesuai maka tidak akan berfungsi. Oke. Hal yang menjadi bermanfaat dari semar sendiri adalah gini. Tidak hanya di semar saja, bahkan di kertas. Nah, mungkin banyak masyarakat ketika pergi ke toko-toko agamis pasti dikasih seperti kertas, kemudian dikasih raja-raja seperti itu, hanyalah seperti itu bisa berfungsi. Yang menjadi berfungsi bukan barangnya, tapi yang menciptakan itu, yang mengasih hal seperti itu. Beliau melantunkan sebuah doa, kalau orang Jawa melantunkan sebuah kidung, kalau orang spiritual memasukkan sebuah harapan atau mantra-mantra tersendiri yang menjadi bermanfaat. Kuncinya itu ya seperti itu. Nah, langsung saja ke review barangnya. Pertama yang banyak ditemukan masyarakat adalah semar mesem seperti ini. Nah, semar mesem seperti ini itu adalah skalanya sangat kecil. Ini biasa dicari untuk dicari bagi kalangan pemuda yang istilahnya iseng-iseng, suka mencari hiburan semata, dan dicari tuah dari semar ini adalah pengasihan. Nah, kita tahu sendiri pengasihan semar, masyarakat umum sudah terpikir bahwa semar mesem itu fungsinya adalah pengasihan. Nah, kalau yang semar mesem ini fungsinya hanya semar pengasihan saja, skala kecil, pengait, untuk mengait satu target saja. Jika digunakan untuk banyak target itu tidak akan bisa, tidak akan berfungsi seperti itu. Ini semar mesem yang umum, isinya seperti ini. Ini yang banyak ditemukan, yang banyak ada di kalangan masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua seperti ini. Nah, berbeda pada yang satu warangkanya berbentuk semar, kemudian ada rajahnya. Kalau yang kedua ini berbentuk seperti warangka tombak, tutupnya, kemudian isinya hampir sama tapi cenderung lebih besar. Begitupun juga fungsinya. Fungsinya itu di atas dari kapasitas yang pertama. Kalau yang pertama untuk menggait 1 orang, kalau yang ini bisa sampai 7 orang. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah semar kuncung. Nah, ini bentuknya hampir sama dari 1, 2, cuman ini ada perbedaan sedikit di bagian ujungnya, di bagian kepalanya. Kepalanya itu kalau kita amati detail itu memiliki luk 3, jangkung, dan warangkanya pun lebih panjang. Nah, ini filosofisnya masih ke pengasihan, tapi jangkauannya lebih luas lagi. Ini mencapai 13. Yang keempat, yang keempat semar mesem tosan aji. Nah, semar mesem tosan aji itu ada banyak sekali levelnya, bahkan sampai ada yang keris. Namun di sini untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja bahas poin pentingnya. Kalau semar mesem tosan aji itu proses pembuatannya berbeda dengan semar mesem seperti ini. Semar mesem seperti ini itu yang 3 tadi itu lebih dikasih atau tuahnya itu terdapat dari sarana dari ucapan doa-doa ketika sudah jadi. Tapi kalau semar mesem yang dari tosan aji itu prosesi pembuatannya menggunakan tempat lipat, bahan pamor, dan besi pilihan. Kemudian pas waktu proses penempaannya itu dilantunkan kidung, dilantunkan doa-doa. Maka energi dan daya kekuatan memori dari semar mesem tosan aji ini jauh lebih kuat dibanding semar mesem yang 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kemudian
dari Yoni, tuah dan manfaat, atau bisa dibilang kodam dan lain sebagainya, ini lebih ke bisa menjaring ke rezekian, tidak hanya di pengasihan. Karena Semar sendiri itu memfilosofikan seorang sosok tokoh pewayangan yang beliau sendiri sangat berperan penting dan seorang pemimpin dari Punokawan, ayah dari Punokawan sendiri, penasihat spiritual dan lain sebagainya. Makanya dari Tosan Aji ini itu filosofisnya hampir sama kayak Kris, mendalam sekali kalau kita amati secara detail. Nah, yang seterusnya. Nah, kalau yang kantong ini, kalau yang pertama, yang saya review pertama itu tadi yang seperti ini, itu lebih ke kayak seperti keris, ada warangkanya. Tapi yang ini seperti tombak, nggak ada warangkanya. Oke. Dan juga pasti sama seperti tadi, ada level-levelnya, tidak sekedar semar kemudian fungsinya sama, enggak, itu ada level-levelnya. Nah, yang pertama, yang ini juga levelnya level kecil, skalanya skala kecil, hampir setara seperti ini. Nah, ini tuh setara seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan fungsinya, cuman kalau ini ada rajahnya, ini lebih simpel, seperti tombak. Ini keris, ini seperti tombak. Dan kemudian yang kedua, nah yang kedua itu seperti ini, sama-sama memiliki kuncung, sama-sama kuncungnya memiliki filosofi Lok 3. Kita tahu keris dengan Lok 3 itu lebih ke ketuhanan, apa yang kita harapkan itu mudah dicapai. Tuh, oke. Kemudian kapasitasnya, kekuatannya untuk mengait apa? Nah, bedanya antara yang ada warangkanya dan tidak, ini kalau yang ada warangkanya ya, lebih ke hampir 80%-nya itu ke pengasihan. Tapi yang loss itu lebih ke kerezekian. Bisa dipahami perbedaannya teman-teman semua? Oke, lanjut saja. Nah, kemudian next yang ketiga, ini adalah Semar Ismoyo. Nah, ini filosofinya adalah sosok Semar memiliki kuncung 3, kemudian menunggangi seekor naga. Naga itu adalah simbol yang dipercaya makhluk mitologi yang memiliki nilai spiritual dan kekuatan lebih. Nah, kita bisa artikan di dalam bentuknya, sosok Semar yang seperti tombak itu lebih ke kerezekian. Kemudian sosok naga ini menyimboliskan ketika kita sudah berada di puncak kejayaan, kesuksesan. Jika ada penyaing yang mencoba untuk menyakiti kita, kita akan terprotek. Seperti itulah fungsi dari yang tuah ketiga ini. Nah, kemudian yang keempat, yang seperti tombak adalah seperti ini. Ini terbuat dari perunggu emas dan proses pembuatannya cukup lumayan sangat, dan bukan lumayan tapi sangat rumit sekali karena menggunakan prosesi pijetan. Tapi kalau yang Semar keempat yang pertama tadi ini dengan menggunakan proses tempa, dan kemudian doa-doanya dimasukkan, diucapkan, kidung-kidungnya dilantunkan supaya ini bermanfaat dan daya energinya sangat besar. Kalau yang ini dalam proses pembuatannya menggunakan pijet, tidak menggunakan proses tempat tapi dengan tangan. Ketika ini dibakar sampai memerah, sampai panas dengan suhu sangat tinggi, ini langsung dipijit seperti ini sambil melantunkan kidung, doa, harapan agar supayanya ini bisa bermanfaat, bisa berkah, bisa digunakan oleh generasi penerusnya terutama, dan bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Itulah kalau yang skala besar. Berbeda dengan pusaka Semar Mesem yang skala kecil 1, 2, sampai 3 tadi. Dan pusaka Semar Mesem yang keempat ini notabene sangat langka dan cukup sulit untuk dicari karena kita tahu sendiri, ini tadi sudah saya jelaskan, prosesnya tempa lipat, juga sepuh. Cari barang sepuh itu sangat susah pasti, apalagi proses tempa lipatnya kita tahu sangat banyak sekali. Dan yang ini proses pijetannya sampai sidik jarinya pun masih terlihat. Tidak hanya itu, proses dan bahannya juga
sangat bisa dibilang wah emas dibikin kayak gitu. Oke. Dan untuk manfaatnya, pusaka Semar Mesem itu bisa berfungsi bagaimana Anda meyakini, bagaimana Anda menjalankan apa yang guru spiritual Anda semua utarakan kepada Anda. Jika Anda lakukan, insya Allah akan berhasil. Jika Anda acukan, untuk keberhasilan saya pastikan minim. Oke, sekian video dari saya terhadap review pusaka-pusaka Semar. Berikut tadi adalah macam-macamnya dan penampakannya. Jika Anda ada ketertarikan terhadap pusaka yang sudah saya review, bisa kontak atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.